Hai anak-anak, kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, bab 604. Masih pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar dari pelajaran 4.1, memahami isi teks. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat memahami teks bacaan yang dibacakan oleh guru. Dan berikutnya anak-anak juga dapat menyebutkan dan menuliskan tema dalam bacaan. Sudah siap dong? Mari kita mulai pelajaran kita. Anak-anak, unsur-unsur apa saja sih yang terdapat dalam sebuah bacaan? Selain tokoh, latar, dan amanat, paragraf dan judul termasuk dalam unsur sebuah cerita dan juga bacaan anak-anak. Dengan melengkapi sebuah pemahaman tentang suatu cerita, maka kita dapat menemukan pesan dari cerita yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun pembaca. Tema kita kali ini tentang kesehatan. Mengapa ya topik kesehatan kok penting sekali sih untuk dibahas? Nah, kenapa? Karena begini alasannya. 1, agar dapat menjadikan masyarakat cerdas dalam menjaga kesehatan. Berikut yang kedua, agar masyarakat dapat cepat mengantisipasi dan mengatasi secara dini penyakit yang diderita. Berikutnya, agar masyarakat lebih waspada dalam melakukan langkah-langkah antisipasi pencegahan penyakit. Unsur yang pertama adalah judul anak-anak. Judul adalah kalimat yang menarik, yang mengajak pembaca atau pendengar untuk mengetahui lebih lanjut tentang bacaan tersebut dan menggambarkan atau menyiratkan tema dari bacaan tersebut. Berikutnya adalah paragraf. Paragraf merupakan gabungan kalimat yang dikendalikan oleh kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat sebaiknya sudah merupakan pernyataan khusus supaya pengembangan paragraf mudah untuk dikerjakan anak-anak. Dan kalimat pertama dalam paragraf biasanya merupakan kalimat topik atau kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimat yang lain menjelaskan kalimat pertama. Berikutnya, unsur yang ketiga adalah tema paragraf. Tema suatu paragraf adalah ide dasar dari suatu paragraf. Tema berkembang menjadi pikiran pokok. Dalam tema sudah tersirat pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar bacaan tersebut. Sekarang, Bapak Guru Riki akan membacakan sebuah bacaan mengenai wabah penyakit yang baru saja melanda Indonesia yang bernama difteri. Bacaannya berjudul Wabah Penyakit Difteri. Berita mengenai wabah atau kejadian luar biasa atau KLB difteri merebak beberapa hari terakhir. Berita yang dirilis resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI terkait difteri di Indonesia tersebar di berbagai media. Himbauan IDAI tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kasus difteri terus ditingkatkan. Masyarakat diberikan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat menjaga kesehatan dan terlindung dari penyakit difteri. Sehubungan dengan peningkatan kasus difteri di beberapa wilayah Indonesia, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan bahwa penyakit difteri sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit difteri dapat dicegah dengan melakukan imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Imunisasi adalah perlindungan terbaik terhadap kemungkinan tertular penyakit difteri dan dapat diperoleh dengan mudah di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Lengkapi imunisasi DPT, DT, TD anak sesuai jadwal imunisasi sesuai usia Kementerian Kesehatan atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Imunisasi difteri lengkap adalah sebagai berikut. 1. Usia kurang dari 1 tahun harus mendapatkan 3 kali imunisasi difteri atau DPT. Anak usia 1-5 tahun harus mendapatkan imunisasi ulangan sebanyak 2 kali. Anak usia sekolah harus mendapatkan imunisasi difteri melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, siswa sekolah dasar SD, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas 5. Setelah itu,
Imunisasi ulangan dilakukan setiap 10 tahun termasuk orang dewasa. Apabila status imunisasi belum lengkap, segera lakukan imunisasi di fasilitas kesehatan terdekat. Kenali gejala awal difteri. Gejala awal difteri bisa tidak spesifik seperti demam tidak tinggi, nafsu makan menurun, lesu, nyeri menelan dan nyeri tenggorokan, cairan hidung, kuning kehijauan, dan bisa disertai darah, namun memiliki tanda khas berupa selaput putih keabu-abuan di tenggorokan atau hidung yang dilanjutkan dengan pembengkakan leher atau yang disebut dengan bull neck. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat apabila anak mengeluh nyeri tenggorokan disertai suara berbunyi seperti mengorok atau stridor atau pembesaran kelenjar getah bening leher, khususnya untuk anak-anak berumur di bawah 15 tahun. Anak harus segera dirawat di rumah sakit apabila dicurigai menderita difteri agar segera mendapat pengobatan dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah anak benar menderita difteri. Apabila anak didiagnosis positif difteri, maka akan diberikan tata laksana yang sesuai, termasuk perawatan isolasi. Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah harus segera diperiksa oleh dokter dan petugas dari Dinas Kesehatan, serta mendapat obat yang harus dihabiskan untuk mencegah penyakit. Apakah mereka juga menderita atau karier atau pembawa kuman difteri dan mendapat pengobatan. Anggota keluarga yang tidak menderita difteri, segera dilakukan imunisasi DPT, DT, TD sesuai usia. Laksanakan semua petunjuk dari dokter dan petugas kesehatan setempat. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan imunisasi. Setelah imunisasi DPT, kadang-kadang timbul demam, bengkak dan nyeri di tempat suntikan DPT yang merupakan reaksi normal dan akan hilang dalam 1 hingga 2 hari. Bila anak mengalami demam atau bengkak di tempat suntikan, diperbolehkan untuk minum obat penurun panas parasetamol sehari 4 kali sesuai umur. Sering minum jus buah atau susu, serta pakaikan baju tipis dan segera berobat ke petugas kesehatan terdekat. Anak dengan batuk pilek ringan dan tidak demam tetap bisa mendapatkan imunisasi DPT, DT, TD sesuai usia. Jika imunisasi tertunda atau belum lengkap, segera lengkapi di fasilitas kesehatan terdekat. Setelah mendengarkan bacaan yang tadi Bapak Riki sudah bacakan, anak-anak sekarang dapat mengajukan pertanyaan agar dapat lebih memahami tentang wabah penyakit difteri. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan dan kita sudah menyelesaikan pelajaran 1.1, memahami isi teks. Selamat mengerjakan.